15, dan yang ke-16. Saya ingin merenungkan firman Tuhan di Injil Markus pasal 16 ayat yang terakhir, ayat 19 dan ayat 20. Injil Markus pasal 16 ayat 19 sampai ayat 20. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Puji Tuhan, kita disuruh memberitakan Injil. Cukup kita yang memberitakan Injil, dan perhatikan Tuhan yang turut bekerja meneguhkan firman yang kita beritakan itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi tidak ada seorang pun yang sombong karena saya punya karunia kesembuhan, punya karunia pelepasan, tidak ada. Tatkala saudara memberitakan Injil, Tuhan yang turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, itu sebabnya memberitakan Injil itu yang paling gampang. Latihannya itu ya memuji Tuhan. Karena di dalam kata-kata pujian itu ada Injil, Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus menebus dosa. Nah, saya heran kalau jemaat Tuhan menyanyi di gereja aja tidak berani keras, tidak mau membuka mulut. Bagaimana mungkin nanti bisa memberitakan Injil kepada orang yang di luar Kristen, sedangkan di dalam gereja saja tidak mau memberitakan Injil. Nah, saya minta yang paling mudah. Saat saudara menyanyi di gereja, menyanyi di rumah, saudara sedang memberitakan Injil. Dan ingat, tatkala saudara menyanyi di dalam syair itu ada berita Injil, maka Tuhan turut bekerja mendatangkan kuasa, mujizat, tanda-tanda. Itu sebabnya ayat yang terakhir di dalam ayat 17 Markus 16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi kalau saudara memberitakan Injil, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Apa yang dikerjakan Tuhan? Ya, mereka akan mengusir setan demi namaku. Jadi setan diusir kalau saudara memberitakan Injil. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Saudara bisa berbahasa roh. Tuhan yang bekerja itu, bukan kita. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini semua adalah karena Tuhan turut bekerja di dalam pemberitaan Injil. Sekali lagi, yang paling sederhana yang harus dibiasakan. Tatkala menyanyi, syair-syair itu berisi tentang kasih, anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan. Itu Injil, mari kita beritakan. Nah, setelah itu saudara harus memberitakan Injil di dalam setiap kesempatan kepada orang yang dekat, yang belum mengenal Injil. Kiranya saat saudara melakukan itu, saudara akan melihat Tuhan bekerja di dalamnya, mendatangkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Puji nama Tuhan, haleluya. Sampai di sini renungan firman Tuhan yang penting mari kita praktekkan, kita lakukan. Dan saudara nanti akan melihat Tuhan yang bekerja di dalam saudara, mengatakan, menyebut, memperkatakan firman Injil itu. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami, saudaraku, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita selesaikan menara doa siang hari ini. Saya akan tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Terus perkatakan firman Tuhan. Terus ucapkan Injil Tuhan. Dan Tuhan berjanji Dia akan turut bekerja tatkala engkau mengucapkan, memberitakan Injil. Kiranya engkau melihat kuasa Tuhan, mujizat dan pertolongan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas. Terimalah berkat dari Bapak Yahweh, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kekuatan, perlindungan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara siang ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami pohonkan doa berkat ini. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa besok di acara yang sama. Bye bye.